Judul PTK saya pada hari ini yaitu upaya meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada pembelajaran model Problem Based Learning atau PBL kelas 4 di SD Negeri 2 Kota Subul Salam. Adapun latar belakang masalah yaitu pada pembelajaran program pendidikan agama Islam, para siswa terlihat jenuh dan tidak semangat, apalagi di zaman modern ini pengaruh pengembangan teknologi menyebabkan berkurangnya pemahaman siswa pada pembelajaran PAI dalam Asmaul Husna. Oleh karena itu, SD Negeri 2 Kota Subul Salam sedang berupaya bagaimana cara menumbuhkan pemahaman siswa dalam pendidikan agama Islam, khususnya Asmaul Husna, dan mencoba mengubah metode pembelajarannya. Dengan demikian, menurut pandangan saya, selama mengamati pembelajaran di SD Negeri 2 Kota Subul Salam, bahwa sekolah tersebut mempunyai strategi dalam permasalahan ini dengan menghubungkan kecanggihan teknologi pada zaman modern seperti ini. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut. Sekolah SD Negeri 2 Subul Salam, Kota Subul Salam tentang Asmaul Husna sebelum menggunakan PBL. Bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna pada siswa kelas 4 SD di Negeri 2 Kota Subul Salam. Bagaimana tingkat pemahaman siswa di kelas 4 SD Negeri 2 Kota Subul Salam setelah menggunakan model PBL. Terus tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kota Subul Salam pada materi Asmaul Husna sebelum menggunakan model PBL. Untuk mengetahui penerapan metode PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kota Subul Salam. Untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kota Subul Salam pada materi pembelajaran Asmaul Husna setelah menggunakan model PBL. Selanjutnya, adapun teori yang terkait judul yaitu Al-Asma adalah bentuk jamak dari kata al-as atau as-simah yang berarti tanda. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu sekaligus harus dijunjung tinggi. Sedangkan kata al-husna adalah bentuk mu'annas atau feminim dari kata ahsan yang berarti terbaik. Menurut M. Ali Hasan Umar, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 99 nama. Adapun metode penelitiannya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah in action. Peneliti memberikan tindakan kepada subjek yang diteliti yaitu siswa kelas 4 dan guru bertindak sebagai observer. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru khususnya dalam pengelolaan pembelajaran melalui PTK guru dapat meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus dengan cara refleksi diri atau self-reflection. Dan yang terakhir, teknis pengumpulan data, yaitu tes tertulis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sudah, Pak? Oke, Bu. Bu Eka, ada pertanyaan saya, Bu. Kenapa nanti diperbaiki dulu, Bu? Nah, ini rumusan masalahnya. Coba Bu, Ibu bawa ke rumusan masalah, Bu. Silakan Ibu bawa ke rumusan masalah. Iya, Pak. Satu saja rumusan masalahnya, Bu. Bagaimanakah penerapan model PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kota Subul Salam. Ibu ingin meningkatkan apa, Bu? Di judul apa di Bu judulnya? Upaya meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada pembelajaran Asmaul Husna melalui PBL kelas 4 di SD Negeri 2 Kota Subul Salam, Pak. Kenapa Ibu memilih PTK pada materi Asmaul Husna, Bu? Menurut saya kan Pak, Asmaul Husna adalah konsep pusat dalam Islam dan sangat selaras dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Mengangkat pemahaman konsep yang terkait dengan Asmaul Husna. Apa yang terjadi di kelas 4 itu, Bu? Kalau menurut saya Pak, kurangnya minat siswa mengetahui nama-nama Allah. Padahal seperti yang kita ketahui, kumpulan Asmaul Husna itu mudah kita temukan seperti bisa di jalan raya, di masjid gitu Pak. Tapi
saya angkat gini Pak judul saya karena menurut saya anak-anak eh, kurang minat gitu Pak. Kalau Ibu katakan kurang minat, berarti judul Ibu nanti masalahnya bukan meningkatkan pemahaman konsep, tapi meningkatkan minat. Iya Jadi Pak. ini berarti yang Ibu sebutkan di latar belakang masalahnya itu sesuai dengan pemahaman konsep. Apa yang terjadi selama ini, bagaimana siswa memahami konsep dalam belajarnya. Itu yang Ibu sebutkan. Iya siap Pak. Jadi silakan disebutkan apa permasalahan yang mengkaitkan konsep di sekolah, yang berkaitan dengan konsep, pemahaman konsep di kelas 4 itu, Bu. Iya siap Pak. Oke, Bu Eka, ya. Eh, ada berapa siklus yang Ibu gunakan di PTK ini? 4 Pak. 4 siklus? Iya Pak. Oke, apa saja dalam satu siklus Ibu lakukan? Bentar, Pak. Itu Pak perencanaan. Oke, apa lagi, Bu? 2 pelaksanaan Pak. Ya, 3 hmm. observasi. Observasi pengamatan, Bu. Refleksi. Pengamatan apa observasi, Bu? Observasi Pak. Oke, apa ya? Di di itu, Bu, di pelaksanaan apa yang dilakukan? Menerapkan tindakan Pak. Hmm. Oke, gimana caranya, Bu, yang Ibu terapkan? Menerapkan tindakan sama mengumpulkan data Pak. Data apa saja dikumpulkan, Bu? Data-data tentang konsep-konsep instrumen Pak. Instrumen penilaian. Apa saja, Bu, yang akan Ibu kumpulkan nanti? Ya, penelitian Ibu ini apa apa saja yang akan Ibu kumpulkan? Dalam penelitian Ibu ini, pada tahap pelaksanaan nanti, apa saja yang akan Ibu kumpulkan datanya? Observasi, Hmm. wawancara, Hmm. tes, pengumpulan data. Apa beda pengumpulan data dengan observasi dengan tes wawancara, Bu? Wawancara itu kita tanya langsung kepada siswa Pak. Hmm. Kalau observasi kita menyuruh mengamati Hmm. mengamati proses pembelajaran. Kalau pengumpulan data tadi, Bu, sebutkan pengumpulan data. Untuk apa pengumpulan data, Ibu, itu? Apakah itu bagian dari pengumpulan data dari yang Ibu lakukan di pelaksanaan? Yang Proses tiga, yang sistematis tiga, tiga. Yang Bu, proses sistematis. untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Pak. Oke, tadi tiga tadi yang diusulkan, ada observasi, ada tes, ada wawancara. Apakah itu bukan teknik untuk pengumpulan data? Iya, Pak. Teknik, Pak. Ya, Teknik kan? mendata. Selanjutnya, Bu Eka, bagaimana Ibu yang pada saat deteksi apa yang dilakukan? Pada saat refleksi, Hmm. Ya, bukan represi pembelajaran, Ibu, represi di PTK apa yang dilakukan? eh, peserta didik dapat melakukan evaluasi terhadap aksi yang telah dilaksanakan serta menyusun langkah strategi untuk tindak lanjut, Pak. Oke. Apa saja yang Ibu represikan? Eh, Contohnya Hmm. ini tentang eh, jenis asmaul husna, Pak. Itu represi pembelajaran, Bu. Ini represi terkait dengan itu, Ibu, PTK, Ibu. Keberhasilan tindakan Apa saja untuk melihat keberhasilan tindakan itu, apa saja yang harus kita lihat, Bu, yang harus kita refleksikan? sejauh mana tindakan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Hmm. Apakah masalah yang diidentifikasi pada awal penelitian telah teratasi dan apakah masalah yang diidentifikasi pada awal penelitian telah teratasi. Selanjutnya, Berarti apa saja, Bu, yang kita lihat nanti tadi? kenapa Pak? Apa itu kan teorinya, Bu, ya? Itu kan teorinya dan refleksi. Nanti yang sesuai dengan penelitian yang Ibu lakukan, apa saja yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu refleksikan nanti? Apa gunanya refleksi, Bu? Kalau Ibu susah, apa gunanya refleksi itu, Bu?
Refleksi itu proses merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan dilakukan dengan tujuan memahami lebih baik dan belajar secara bermakna. Sebentar Bu ya. Oh, ini sebentar. Ya, Pak. Bu Eka, Ya, Pak. nanti yang Ibu refleksikan Ibu, apakah guru sudah bagus mengajar, apakah siswa sudah aktif, Ya, itu Pak. yang Ibu refleksikan. Apakah nilai tes kepemahaman konsepnya sudah bagus, itu yang direfleksikan Bu. Itu kan tujuan pembelajaran Ibu, itu tujuan penelitian Ibu. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap siklus kedua. Maka Ibu buat nanti indikator keberhasilan setiap poin-poin yang akan Ibu kumpulkan nanti. Baik, judul P5 saya yaitu membuat lompong sagu makanan khas Kota Sibu Salam dan menjaga ciri khas kearifan lokal, Pak. Adapun mengapa wisata kuliner perlu untuk pengalaman budaya, pencarian cita rasa yang unik, menggugah indera, interaksi mempertemukan orang-orang baik wisatawan maupun penduduk lokal melalui pengalaman bersama seperti makan bersama di meja makan atau berbincang tentang resep dan teknik memasak yang digunakan. Pilih tema P5 apa yang pilih, Oh iya, ataupun Ibu nggak perlu presentasikan lagi, saya tanya aja Bu ya. Nanti Ibu munculkan aja Bu ya. siap. Temanya apa yang Ibu pilih? Kearifan lokal. Intinya yaitu Pak tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong serta kreatif, Pak. Oke, 3 Bu ya, dimensinya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kenapa Ibu memilih tadi makanan tradisional apa tadi Bu? Lontong sagu, Pak. Lontong sagu apa Bu? Untuk mengenalkan kepada anak-anak murid bahwa ciri khas makanan Kota Sebulu Salam itu banyak termasuk lompong sagu, Pak. Agar anak-anak tidak melupakan warisan nenek moyang kita, Pak. Ibu pakai alur siapa lah melaksanakan pilihannya Bu? Alur pengenalan, Pak. Apa saja Bu tahapnya? Ibu? Guru memutar video cara membuat lompong sagu, membagikan pertanyaan tematik yang relevan dengan materi. Apakah kamu pernah mendengar kata lompong sagu? Pernahkah kamu makan lompong sagu? Yang ketiga, peserta didik diajak berdiskusi tentang makanan khas yang ada di Sebulu Salam. Terus, guru menjelaskan bahwa lompong sagu berasal dari Sebulu Salam dan Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Memberikan pemahaman tentang lompong sagu secara rinci. Peserta didik membuat peta konsep tentang lompong sagu. Guru menyiapkan bahan-bahan pembuatan lompong sagu, serta siswa mempraktikkan pembuatan lompong sagu tes formatifnya, Pak. Iya, Pak. Ya, nah. Oke Bu, silakan disebutkan tahapan dari hmm, P5 Ibu. Kenalan, Hmm. kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Hmm, Selanjutnya Bu, cukup di situ untuk P5-nya. Apa saja dari komponen dan belajar itu Bu? Gimana, Pak? Yang tadi Bu sebutkan itu prinsipnya Bu. Ini Pak, modul ini Pak, salah maaf Pak. Nama sekolah atau instansi, mata Hmm. pelajaran, tema, alokasi waktu, Untuk apa kompetensi awal itu? untuk lebih mengenal tujuan yang kita pembelajaran yang akan kita tuju Pak. Saya perlu Ibu sebut alurnya bagaimana kita menemukan ATP itu Bu. Merancang sendiri berdasarkan CP Pak, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Coba Ibu sebutkan langkah-langkah di pembelajaran PBL Bu. Orientasi siswa pada masalah, Pak, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah, Pak. Dari materi Al-Mahfuzna tadi Bu, mana esensialnya, materi yang esensial, mana faktualnya, mana proseduralnya, dan mana konsepnya. Menurut saya yang tidak bisa, yang esensialnya itu Pak, Al-Ghafar, terus apa tadi Hmm. lagi Pak? Faktual mana? Al-Qawiyu Hmm. dan Al-Alim, Pak. Konsepnya mana Bu konsepnya? Konsepnya Ar-Roja, Maha Pemberi Rezeki. Baik Bu. Selanjutnya Bu, ada berapa jenis asesmen yang nggak sanakan dalam kurikulum Merdeka Bu? Apa asesmennya? Sumatif,
Hmm. diagnostik dan Hmm. Oke, baik, terima kasih Bu Eka, sudah cukup ya.